Halo teman-teman, kemarin kita tanggal 22 ya, kita ada sidang. Tanggal 22 gue ada sidang. Iya, 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 tanggal 2 gue ada sidang di mana gue menggugat hakim petun ya. Jadi pertanyaan banyak orang adalah, bisakah hakim petun digugat ke petun? Jawabannya secara normatif bisa-bisa aja guys, bisa-bisa aja. Dan gugatan gue tetap masuk seperti biasa gitu ya. By the way, hakim yang gue gugat ini adalah ketua hakim ya, ketua hakim di mana dia waktu itu bertindak sewenang-wenang. Menurut gua gitu ya, menurut gua dia bertindak sewenang-wenang. Ketika persidangan itu, gua masih ada yang mau gua sampaikan, tapi dia tidak memberikan waktu yang cukup untuk gua, sehingga gua langsung di-cut gitu di pengadilan gitu, langsung di-cut karena gua masih mau ngomong, tapi dia tutup gitu persidangannya. Itu yang gue gugat. Jadi yang gue gugat adalah tindakan faktual bahwa hakim ini bertindak sewenang-wenang, tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk gua. Dan hakim ini pun sudah gua laporkan ke KY ya, Komisi Yudisial, cuma belum ada kabarnya. Nah, by the way, putusan 648 itu sudah diputus ya, sudah diputus di mana gua kalah. Kalah bukan berarti kalah dalam hal material, tetapi kalahnya di formal karena gua tidak diterima, ditolak gitu ya. Jadi gugatan gua ditolak gara-gara pengumuman yang gua gugat itu adalah bersifat umum. Kalau petun tuh tidak bisa menggugat hal yang bersifat umum. Itu. Jadi hakim ini gua gugat. eh Apakah bisa? Jawabannya bisa ya. Jadi Anda boleh menggugat seorang hakim petun di petun ya, karena hakim petun juga seorang pegawai negeri ya teman-teman. Seorang hakim petun juga seorang pejabat negara, pegawai negeri dan bisa kita gugat. Cuma menarik nih guys, menarik sekali ya sidang kemarin tanggal 22 Februari di mana gue menggugat hakim. Menariknya hakimnya tidak hadir. Hakimnya nggak hadir. Jadi ini sangat ironis teman-teman ya. Hakim tidak hadir, seorang hakim yang tugasnya adalah memberikan keadilan kepada masyarakat gitu kan. Tetapi ketika dirinya hendak untuk diadili oleh masyarakat, ya dong, kan dia tugasnya memberikan keadilan kepada masyarakat. Tetapi ketika dirinya ingin diadili oleh rakyat atau digugat istilahnya, justru dia tidak mau hadir. Gitu teman-teman ya, tanpa ada alasan yang jelas, guys. Apakah karena dia sibuk atau apa gitu ya, tanpa ada upaya perdamaian, tanpa ada surat apapun, tanpa ada pemberitahuan apapun. Padahal kan dia orang dalam ya. Hakim itu orang dalam. Dia tinggal tinggal ngomong aja ke rekan dia, bro, gue nggak bisa hadir nih. Bilang aja ke si Awan itu ya, gue lagi sibuk gitu, nggak bisa hadir. Atau gue lagi belum siap nih dan sebagainya. Atau dia bisa pakai kuasa hukum juga boleh dong. Kan dia boleh pakai kuasa hukum, ya kan? Gue diomel-omelin loh sama si hakim waktu sidang pertama itu, gara-gara gue komplain gue nggak punya kuasa hukum gitu. Nah, tetapi gimana hakim yang ini nih? Hakim ini nggak pakai kuasa hukum dan tidak mau hadir gitu loh. Jadi ini sebuah ironi teman-teman ya. Menurut gua ini sebuah sikap yang sangat buruk ya dari seorang hakim. Bagaimana bisa dia tugasnya untuk memberikan keadilan, tetapi ketika dia mau diadili oleh rakyat, dia kabur atau tidak mau hadir atau tidak tidak datang tanpa pemberitahuan gitu ya. Nah, gimana nanti, kebayang nggak kalau pihak KPP juga ikut nih meniru-niru cara seperti ini? Coba deh ya KPP Taman Sari atau Kanwil Jakarta Barat kalau lihat video ini pasti mungkin dia berpikir ya, kenapa kita nggak tiru aja cara si hakim gitu kan? Kalau dia sudah yakin kasusnya pasti menang gitu ya, maksudnya Awan pasti kalah gitu. Ya udah nggak usah hadir toh, nggak usah hadir, ngapain? Kalau kita yakin dia pasti pasti kalah, walaupun kita tergugat, kita nggak usah hadir gitu. Memang apa risikonya? Nanti kita lihat deh si hakim ini, apakah dia akan tidak hadir lagi minggu depan? Kalau dia nggak hadir lagi, kemudian kok tetap diputus kalah, akan jadi sebuah jurisprudensi, akan jadi sebuah eh, apa namanya, keteladanan bagi oknum-oknum yang lain gitu ya. Oknum yang lain mikir nih, kalau hakim itu aja nggak bisa hadir tapi dia bisa menang, ya kami nggak usah hadir lah, gitu kan? Nah, jadi pihak KPP Taman Sari, Anda boleh nonton video ini, lu boleh boleh mencontoh ya kalau lu mau ya cara-cara hakim ini. Kalau lu yakin menang ya nggak usah hadir gitu ya. Siapa tahu nanti menang kan, siapa tahu menang gitu kan. Nah, tetapi gue bertanya kepada hakim gitu, yang mulia, ini orang tidak hadir, apakah ada sanksinya? Jawabannya nggak ada sanksi. Orang tidak hadir di pengadilan, nggak ada sanksi, guys. Dia akan dipanggil secara patut pada persidangan berikutnya. Jadi ya begitu aja negara ini teman-teman ya. Kalau dia merasa berkuasa, dia merasa arogan, merasa sombong, dia tidak mau hadir, lu mau apa? Kan gitu, ya. Dia orang dalam, dia penguasa, dia tidak mau hadir, lu mau apa? Nggak bisa apa-apa.
Yang bisa kita lakukan adalah kita menggugat ulang, menggugat ulang, mengundang ulang atau memanggil ulang. Udah gitu aja teman-teman ya. Nah, kita nantikan minggu depan tanggal 29 hari Kamis, apakah beliau akan hadir atau tidak mau hadir lagi. Nanti kita tunggu teman-teman ya. Oke, itu laporan gua untuk Petun ya. Sekarang kita mau promo lagi nih teman-teman yang menjelang akhir Februari, kita ada kelas baru di bulan Maret nanti ya, namanya akunting UMKM. Ini buat teman-teman yang pengusaha UMKM yang mau siap-siap upgrade ya ke perusahaan PT, CV, PTP. Lu kan perlu rapikan kan akunting sama pajak lu gitu kan. Nah, ini di pelatihan ini teman-teman akan diskusi langsung dengan gua dan kita ada live coaching nih di hari Jumat malam mungkin ya. Nah, di bulan Maret doang. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya, akunting UMKM yang terbaik dari Pajak Smart ya, karena satu-satunya sih. Silakan daftar teman-teman di website www.akuntingumkm.com ya, www.akuntingumkm.com untuk bergabung sama guys. Oke, sampai jumpa lagi.